Buat kamu nasabah ShopPayLater dan ShopeeJam, jangan lakukan hal-hal ini saat kamu ingin galbay atau kamu sudah niat galbay ya, ataupun kamu sudah galbay di ShopPayLater dan ShopeeJam ini, karena efeknya sangat fatal sekali. Nah, tapi seluruh pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Galbay ini, kamu bisa dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya salah respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa ya, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738, terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa bang? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak ataupun yang tidak benar ya. Tapi di sini saya hanya memberitahu saja. Buat kamu nasabah ShopPayLater dan ShopeeJam, jangan sampai melakukan hal-hal ini. Karena nantinya kamu panik, kamu ketakutan, kamu kena mental. Karena DC pinjol legal sebenarnya dilarang untuk membuat kita ketakutan, apalagi mengintimidasi kita. Tapi semua pinjol legal seperti itu. Makanya dari itu di sini saya kasih tahu, jangan lakukan hal ini saat galbay di ShopPayLater dan ShopeeJam ini. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kamu like video ini dan subscribe channel ini. Nah, apa sih yang jangan kita lakukan saat kita galbay atau kita sudah niat nih galbay di ShopPayLater dan ShopeeJam, sehingga saya bilang efeknya sangat fatal sekali. Yang pertama, kalau kamu sudah niat nih galbay di ShopPayLater dan ShopeeJam ya, jangan sampai deh isiin nomor pulsa kamu. Maksudnya lebih tepatnya seperti ini. Kamu jangan sampai isi pulsa teman, pulsa saudara menggunakan ShopeePayLater tadi. Kenapa? Karena nantinya kalau kamu galbay di ShopPayLater, nomor yang kamu isi pulsa tadi ya, itu pasti dihubungi oleh dari ShopPayLater dan ShopeeJam. Jadi kalau kamu sudah ada niatan galbay ya, sebisa mungkin kamu jangan sampai deh isi pulsa di ShopPayLater dan ShopeeJam. Tapi masalahnya bang, bagaimana? Saya sudah terlanjur galbay dan sudah terlanjur sering mengisi pulsa dari ShopPayLater dan ShopeeJam. Nah, jika nomor yang sering kalian isi pulsa itu misalnya teman dekat ataupun saudara kalian yang dekat ya, nah kalian bisa tahu saudara kalian untuk jangan direspon. Karena kalau direspon, maka dari ShopPayLater ini akan meneror yang nomor yang sering isian pulsa tadi ya secara terus-menerus. Tapi kalau tidak direspon paling lama 1 minggu ataupun ya bisa dibilang beberapa hari. Sebenarnya DC ShopPayLater dan ShopeeJam itu dilarang keras yang menagih ke selain nasabah. Itu kalau menurut aturan OJK. Ya, tapi seperti yang kalian ketahui, begitulah ya pihak pinjol ataupun begitulah DC pinjol legal. Mau aturan OJK bagaimana, ya tetap dilanggar. Nah, jadi itu untuk yang pertama, jangan melakukan hal tersebut. Ya, kamu sudah niat ataupun kamu sudah galbay di ShopPayLater dan ShopeeJam ini. Untuk yang kedua, yang hampir dilakukan oleh nasabah ShopPayLater dan ShopeeJam ya, bisa dibilang 80%. Nasabah ShopPayLater dan ShopeeJam ini ketakutan, kena mental, panik, karena melakukan kesalahan ini, apa yaitu membaca pesan dari DC ShopPayLater dan ShopeeJam. Padahal tentang hal ini sudah saya sering bilang di video-video saya sebelumnya ya. Kalau kamu niat galbay atau galbay di ShopPayLater dan ShopeeJam, jangan deh membaca pesannya. Kenapa? Karena mereka tidak sembarangan ngirim pesan kepada kita. Mereka sebelum mengirim pesan ya, pasti merangkai kata-kata dulu. Entah itu kata-kata DC lapangan, padahal faktanya mereka tidak punya DC lapangan ya. Entah kata dia bawa kajian hukum, padahal faktanya tidak bisa dia bawa kajian hukum. Tapi selalu melakukan hal tersebut. Ya, dan emang benar, kalau kita tidak tahu, sudah dipastikan kita takut, sudah dipastikan kita kena mental. Jadi buat kamu nasabah ShopPayLater dan ShopeeJam ya, hindari macam pesan dari DC ShopPayLater dan ShopeeJam. Emang kalau awal-awal baca itu biasa-biasa saja. Tapi saya berjamin deh, kalau keseringan membaca, saya berjamin pasti kamu ketakutan, pasti kamu kena mental. Nah, itu untuk kesalahan yang kedua. Kamu jangan membaca pesan dari DC ShopPayLater dan ShopeeJam ini. Dan untuk yang ketiga, yaitu kamu tidak menghapus aplikasinya. Kenapa tidak menghapus aplikasi termasuk kesalahan? Karena seperti yang kamu ketahui, DC ShopPayLater dan ShopeeJam ini ya bisa dibilang sangat nakal ya. Mereka bisa saja menghubungi kontak-kontak kamu ataupun bisa mengambil galeri-galeri kamu, lebih tepatnya foto-foto kamu dari galeri tadi. Nah, kalau kamu tidak menghapusnya, mereka itu ada akses ya. Seperti bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Dan akhirnya kontak kamu dihubungi oleh DC ShopPayLater dan ShopeeJam ini. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, kamu hapus aplikasinya. Itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang terakhir, kalian selalu berpikir keras bahwasannya ShopPayLater dan ShopeeJam itu memiliki DC lapangan atau PC.
Emang boleh-boleh saja berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mengingatkan, Shopee Pay dan Shopee Jam ini termasuk ke pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor. Tapi faktanya yang harus kamu ketahui, mereka meskipun pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang sudah tersohor, tapi tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Tapi bang, mereka kan memiliki pihak ketiga. Nah, perlu kamu catat, tidak semua pihak ketiga itu memiliki desa lapangan. Jadi mereka tidak memiliki desa lapangan sama sekali. Jadi buat kamu nasabah Shopee yang berpikir seperti itu ya, kalau Shopee dan Shopee Jam memiliki desa lapangan, stop deh berpikir seperti itu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang sering kamu lakukan saat galbet gubay di Shopee dan Shopee Pinjam ini. Tapi perlu dicatat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar kan? Ya kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan kolek kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua nasabah Shopee dan Shopee Pinjam ini. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.